Adapun yang masuk ke dalam silik OJK itu sudah dihapus bukukan. Nah, kapan itu terjadi? Terjadinya setelah di atas dari 1 tahun. Itu untuk pinjol-pinjol yang biasanya menengah ke bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan dan kelancaran serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu, dan kalian lebih kuat mental lagi dari hari ke hari. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang 90 hari pinjol sudah berhenti menagih atau DC akan datang ke rumah. Banyak sekali yang belum tahu apa yang akan terjadi setelah 90 hari galbay. Nah, kita akan bahas secara tuntas, tapi saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya mau bahas dulu ya, ada informasi yang mengatakan bahwa hati-hati kepada teman-teman semuanya yang sudah menggunakan pinjol ilegal. Nantinya kalau ada transferan dari PT Odeo Teknologi Indonesia tanpa sepengetahuan kalian dan ditransfer langsung tanpa ada pengajuan apapun dan tiba-tiba kalian ditagih, mohon untuk diabaikan, karena pinjol ini pinjol yang baru aja mau naik daun. Dia cari nasabah sebanyak-banyaknya dengan cara mentransfer uang-uang kepada kalian, termasuk kalian-kalian yang pernah menggunakan pinjol ilegal. Jadi kembali lagi seperti kata pemerintah, pinjol ilegal tidak usah dibayar dan jangan takut untuk digalbaikan. Langsung saja uninstall aplikasinya, jangan pernah terima telepon dari manapun, jangan baca WA-DC, blokir semua WA-WA-nya, tetapi privasi dulu sosmed kalian dan juga setting auto blokir di HP dan WA kalian. Gitu teman-teman ya, yang menggunakan pinjol ilegal. Ini baru-baru saja terjadi, sudah ada beberapa korban yang menginformasikan kepada saya, Mbak tolong kabari teman-teman yang lainnya, ada transferan dari PT Odeo Teknologi Indonesia, ini lagi cari nasabah. Mereka memburu mereka yang lemah dan tidak kuat mental ketika ditagih sama DC-nya, karena pinjol ini baru naik daun. Jadi teman-teman ya, perlu diperhatikan semuanya ya. Nah oke, kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Banyak yang bertanya, Mbak saya kan udah 90 hari galbay, kenapa masih ditagih? Saya sudah lebih dari 90 hari, kenapa DC baru datang ke rumah? Nah ini kayaknya buat teman-teman semuanya yang bukan senior lah, pemula setengah-setengah yang baru aja berani galbay, dan yang sudah galbay tapi belum 1 tahun, banyak yang salah kaprah mengenai 90 hari. Sudah sering sekali saya informasikan, tapi mungkin bagi kalian yang agak stuck pikirannya, nggak bisa menerima apapun yang ada, pengen selesai, pengen dibayarkan biar jangan ada DC, kepikirannya seperti itu, gitu kan ya. Nah, di sini saya udah catatkan buat teman-teman semuanya ya. Pelan-pelan saya akan informasikan biar yang galbay menuju 90 hari ataupun sudah 90 hari ke atas tahu apa yang akan terjadi di 2024 ini, khususnya setelah 90 hari galbay. Oke, kita lanjut. Yang pertama, setelah 90 hari galbay atau menuju 90 hari galbay, DC akan bekerja sama dengan pihak ketiga rekanan. Seandainya DC ini adalah pinjol legal ataupun multi finance legal, mereka harus bekerja sama dengan pihak ketiga yang legal juga yang terdaftar di OJK. Salah satunya contoh PT MBA Consulting, PT Kolmitra, PT Telmark, dan banyak-banyak lagi lah yang mungkin sering sekali kalian terima WA-nya, saya dari rekanan PT ini. Nah kadang sebelum 90 hari juga kalian mendapatkan WA tagihan itu, dan terlebih lagi kalau sudah 90 hari galbay pasti akan banyak lagi tagihan dari pihak-pihak ketiga ini. Nah kalau ada yang bertanya, data kita aman nggak Mbak untuk ditagihkan sama mereka pihak ketiga? Jawabannya, karena mereka berlabel OJK resmi, otomatis akan terdaftar di OJK, berarti data kalian aman. Kalau seandainya pun data kalian tidak aman, berarti oknumnya lah yang bermain menggunakan data kalian. Gitu teman-teman ya. Jadi yang terjadi itu adalah mereka bekerja sama dengan pihak rekanan, melimpahkan data kalian kepada pihak rekanan untuk ditagih.
Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau ada pernyataan begini, berarti kalau seandainya sudah dilimpahkan kepada pihak ketiga, itu data kita dijual. Jawabannya tidak ya teman-teman ya, bukan dijual. Jadi mereka ini juga membayar jasa. Si pihak ketiga ini perusahaan jasa, otomatis dibayar jasanya sama si pinjol untuk menagih kalian. Tetapi tetap kembali lagi kepada peraturan OJK, semua data nasabah itu harus rahasia. Walaupun pada kenyataannya enggak, gitu teman-teman ya. Jadi data kalian tidak dijual, hanya dikelimpahkan kepada pihak ketiga terus ditagih, gitu ya. Lanjut lagi yang ketiga, DC datang ke rumah kalian setelah 90 hari ataupun menuju dari 90 hari. Kadang ada yang bertanya, Mbak, DC itu keluar kondar ataupun datang ke tempat kita setelah berapa hari galbay? Nah, jawabannya tergantung dari pinjol yang kalian galbaykan, terus tergantung dari wilayah di mana kalian tinggal, terus lagi tergantung berapa banyak pinjol yang kalian galbaykan. Ya, kalau untuk wilayah Jakarta hampir rata-rata didatangin DC walaupun nilainya kecil, dan itu datangnya menuju 90 hari. Ya, setelah 90 hari juga maka ada, tetapi lebih rentang sedikit-sedikit aja lah, gitu teman-teman ya. Terus kalau yang di luar dari Jabodetabek Bandung, itu nanti di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, terus Makassar ataupun juga Sumatera, datangnya setelah 90 hari. Jadi kalau ada yang bertanya, saya udah galbay 90 hari, kenapa masih ditagih? Ya memang DC itu dibayar sama pinjol rekanan mereka, itu setelah 90 hari baru boleh dia menagih, gitu teman-teman ya. Jadi kalau seandainya ada yang menagih daerah Surabaya belum 90 hari, berarti perusahaan rekanan pinjol itu ada di daerah Surabaya. Ya, contoh saja Singa ID. Singa ID itu punya pihak rekanannya itu di daerah Surabaya. Saya kurang tahu namanya, agak lupa ya. Mereka ditagih sebelum dari 90 hari. Dan kadang-kadang untuk yang belum 90 hari di daerah Jogja sendiri, karena pusatnya Singa ID itu ada di Jogja, itu akan mendatangi mereka-mereka yang galbay. Jadi belum 90 hari udah didatangin. Gue teman-teman ya, walaupun sekarang intens DC untuk menagih kepada yang di luar-luar ataupun datang ke tempat kalian tuh lebih sedikit ketimbang dulu di tahun 2023. Kemungkinan banyak sekali DC-DC yang udah dipecat karena ya tau lah ya, banyak sekali yang galbay. Gue teman-teman ya, itu yang ketiga. Terus lagi yang keempat, ini kita berbicara setelah 90 hari galbay. Setelah 90 hari galbay menuju 1 tahun ataupun menuju 1 tahun setengah, itu biasanya kalau ada hutang di bawah dari 1 juta, hutang itu akan dihapus bukukan. Ya, ini saya tidak menentukan semuanya ya. Biasanya setiap tahun itu ada program-programnya dan saya tidak tahu itu kapan. Tergantung dari keuangan pinjolnya. Di tahun 2023 ada yang dihapus bukukan. Di tahun 2022 malah ada hutang-hutang yang memang tidak tercatat di SLIK OJK. Masuk lagi tahun 2023 itu banyak yang dihapus bukukan. Masuk lagi ke tahun 2024 juga banyak yang dihapus bukukan. Kalau kalian tidak percaya, kalian boleh scroll ke bawah-bawah dari video-video saya. Banyak sekali saya sudah lampirkan bukti-bukti bahwa hutang-hutang kalian dihapus bukukan oleh pinjol-pinjolnya. Ada yang hutangnya 45 juta dihapus bukukan. 45 juta ini bukan hutang keseluruhan ya. Dari berbagai pinjol itu ternyata tidak masuk semua dalam SLIK OJK. Adapun yang masuk ke dalam SLIK OJK itu sudah dihapus bukukan. Nah, kapan itu terjadi? Terjadinya setelah di atas dari 1 tahun. Itu untuk pinjol-pinjol yang biasanya menengah ke bawah. Kalau untuk yang ke atas biasanya masih bertengger. Contoh multi-finance Kredivo, Aku Laku, HCI itu masih akan bertahan sampai 5 tahun pun masih ada. Setelah 6 tahun nanti mungkin ada perubahan. Karena ada beberapa teman yang menginformasikan sudah 6 tahun baru dia ngecek pinjol di HCI, pinjolnya sudah hilang. Gitu teman-teman ya, HCI ya, karena HCI itu adalah multi finance. Oke, lanjut lagi yang terakhir, hutang akan dialihkan atau dijual kepada pihak ketiga non-bank. Nah, kalau ada yang bentuknya seperti ini hampir sama dengan nomor 4 tadi ya, yang dihapus bukukan ya. Kalau tidak dihapus bukukan berarti akan dijual kepada pihak ketiga non-bank. Itu siapa? Jawabannya bukan rekanan dari pinjolnya ataupun pihak ketiga yang menagih kalian, bukan. Itu dijual kepada bank pendananya. Contoh ya, misalnya contoh Shopee itu kan dibiayai oleh si bank ya.
bank digital. Nanti hutang kalian mungkin awalnya tercatat di PT e-commerce ataupun PT Lentera Dana Nusantara, tiba-tiba ada tulisannya di bawah kondisi mengatakan bahwa hutang kalian dijual kepada pihak ketiga non-bank. Itu dijualnya kepada pendananya, yaitu si bank tadi. Ya, kalau mungkin Shopee ini kan tidak hanya si bank saja ya, banyak sekali bank-bank yang bekerja sama dengan Shopee ini, terkait juga dengan adanya marketplace mereka yang besar di Indonesia. Sudah otomatis banyak bank-bank yang mau bekerja sama dengan mereka, dan otomatis dana itu akan tersalurkan kepada pinjol-pinjolnya. Nah, nanti apakah dia akan tercatat di bank BNI, tercatat di bank BCA atau BRI, itu tergantung siapa pendananya. Gitu teman-teman ya, tidak hanya si bank. Nah, kalau seandainya status hutang yang seperti ini, apakah hutangnya lunas ataukah hutangnya akan tergantung? Apakah hutangnya akan tergantung di slik OJK ataupun di perbankan? Nah, itu yang sering dipertanyakan ya. Mbak, kalau seperti ini gimana contohnya? Nah, status kalau kalian sudah seperti itu, berarti hutang kalian di slik OJK akan hilang, tetapi akan tercatat di bank pendananya. Jadi hindari bank-bank yang menanamkan sahamnya di pinjol-pinjol. Seandainya pun kalian tidak tahu itu bank-bank mana saja yang menanamkan saham di perusahaan pinjolnya, nah caranya kalian jangan lakukan pinjaman dalam waktu dekat. Usahakan setelah setahun atau 2 tahun baru usahakan untuk pengajuan KUR. Nanti di situ bisa akan terlihat hutang kalian ada di mana. Kalau seandainya tidak terlihat, berarti hutang kalian yang lain sudah dihilangkan ataupun sudah diautolunaskan sama bank-bank pendananya. Jadi caranya jangan melakukan pinjaman dalam waktu dekat, biarkanlah jeda dulu setahun atau 2 tahun baru coba untuk melakukan pinjaman KUR. Gitu teman-teman ya. Nah, itulah yang akan terjadi setelah kalian galbay mau menjelang 90 hari ataupun sudah di atas 90 hari yang terjadi di 2024 ini. Jadi kalau kalian mau galbay, lanjut saja galbay 90 hari, tidak akan terjadi apa-apa kecuali seperti yang saya jelaskan. Berarti jawabannya masih harus tetap kuat mental, masih harus tetap jaga-jaga diri dan jaga-jaga data, dan tetap waspada saja apapun yang akan terjadi bisa saja datang ke rumah kalian. Tetapi ambil positifnya saja, karena sudah tahu apa yang harus kalian lakukan ketika desinya datang. Gitu teman-teman ya. Oke, itu dia yang bisa saya sampaikan buat kalian semuanya. Semoga menjadi informasi terbaik, mood booster buat kalian semuanya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.